Salam bagi umat Tuhan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada suatu hari, seorang yang bijak meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua renta untuk membuat cincin dan menuliskan sesuatu di dalamnya. Kemudian sang bijak berpesan, tuliskanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu supaya bisa menjadi pelajaran bagi hidupku. Berbulan-bulan si tukang emas yang tua renta itu membuat cincin tersebut, lalu kemudian sambil merenung, kalimat apa yang patut diukir di cincin emas yang kecil itu? Akhirnya si tukang emas mengukir sepotong kalimat dan menyerahkan cincinnya itu pada sang bijak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tersenyum sang bijak membaca tulisan kecil di cincin itu yang berbunyi, "This too shall pass." Yang ini pun akan berlalu. Awalnya sang bijak tidak terlalu paham dengan tulisan-tulisan itu. Tetapi suatu ketika tatkala menghadapi persoalan hidup yang sangat pelik, tak sengaja sang bijak membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lalu sang bijak pun menjadi lebih tenang. Dan tatkala sang bijak sedang bersenang-senang, sang bijak pun tak sengaja membaca tulisan itu kembali. Yang ini pun akan berlalu. Lantas ia menjadi rendah hati kembali. Saudaraku, ketika kita mempunyai masalah besar ataupun sedang dalam kondisi terlalu gembira, ingatlah kalimat yang ini pun akan berlalu. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Jadi ketika kita punya masalah, jalanilah dan janganlah terlalu bersedih. Demikian juga tatkala kita sedang senang, nikmatilah dan syukurilah. Jangan sampai lupa diri. Ingatlah apa yang kita hadapi saat ini. Semuanya akan berlalu. Itulah sebabnya dikatakan, tetaplah sejuk di tempat yang panas. Tetaplah manis di tempat yang begitu pahit. Tetaplah merasa kecil meskipun telah menjadi besar. Dan tetaplah tenang di tengah badai yang paling hebat. Semuanya ada di dunia ini, tak ada yang abadi kecuali yang empunya kehidupan, yaitu Allah. Saudaraku, apa buktinya? Sesungguhnya Yesus telah menyediakan kepada kita, setiap orang percaya dan setia sampai kepada kesudahannya, sebuah kehidupan kekal, yaitu kursi tahta di sorga. Di dalam Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yohanes menyederhanakan semua ini. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya harapan kita yaitu pada Yesus. Dan semoga
setiap umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati masing-masing kita dan setiap umat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Amin.